Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas mengenai Mayor Jenderal Mursyid, di mana beliau merupakan salah satu perwira tinggi dari Matra Angkatan Darat generasi 45 yang sangat disegani oleh kawan, lawan, bahkan oleh Presiden Soekarno sendiri. Namun pembahasan kali ini lebih mengerucut kepada hampir-hampirnya beliau dijadikan satpam dari seorang perwira tinggi berbintang 2 pada saat itu. Adapun pembahasan kali ini dan di setiap episode sejarah singkat tidak lain hanya sebatas berbagi informasi dan edukasi seputar sejarah tanpa ada sedikit pun niat untuk lebih tahu apalagi menggurui. Mayor Jenderal Mursyid pulang ke Indonesia setelah 2 tahun bertugas sebagai duta besar di Filipina. Mursyid tiba di Jakarta pada Oktober 1969. Markas Besar Angkatan Darat menggelar upacara penerimaan kembali kedatangan Mursyid. Pada akhir bulan November 1969, Letnan Jenderal TNI Umar Wira Hadikusumah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pagi hari tanggal 8 Desember, Mursyid diminta melapor kepada Umar. Seyogianya, Mursyid dan Umar adalah kolega dekat karena keduanya sama-sama perwira dari divisi Siliwangi. Tapi ketika Mursyid datang menghadap Kasat, Umar menyodorkan secari kertas. Siapa nyana? Isinya bertuliskan surat penahanan. "Sid, ini surat penahanan," kata Umar seperti dituturkan oleh Sidarta Mursyid, putra Mursyid. Umar kemudian melempar pulpen agar segera dipakai Mursyid untuk tanda tangan. Mursyid melempar balik pulpen tersebut. Akibatnya tinta berceceran di kemeja Umar. Dengan tenang, Mursyid mengambil pulpennya sendiri dan menekan surat penahanan itu. Mursyid ditahan selama 4 tahun tanpa melalui proses pengadilan. Bertahun berselang setelah bebas, Mursyid mengenang kembali kejadian pulpen terbang itu kepada seorang wartawan. Mungkin Jenderal Umar tidak sengaja, atau bisa saja mendadak pulpennya terlepas dari tangan, tanya si wartawan. Jawab Mursyid, "Kami perwira tinggi dalam sebuah upacara resmi militer. Sengaja atau tidak, dia menghina kehormatan seorang perwira. Langsung pulpennya saya selentik. Untung hanya kena di bajunya," tulis Julius Poor dalam obituari tentang Mursyid Kompas 25 Agustus 2008. Insiden itu terjadi di Manila International Airport. Dalam sebuah jamuan, emosi Mursyid terpantik mendengar ocehan Marshall Green, asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk kawasan Timur Jauh itu, mengajukan tanya bernada hinaan tentang keadaan Presiden Soekarno. Mursyid, tentara tulen berpostur besar itu, hampir saja menghajar Green. Menurut Mursyid, pertanyaan itu tidak sepatutnya dilontarkan oleh seorang pejabat tinggi. Pada saat itu, Bung Karno memang gencar diberitakan terjungkal di ujung kekuasaannya. Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto mulai mengambil alih kekuasaan. Arsip-arsip Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang telah dideklasifikasi di kemudian hari membuktikan peranan Amerika Serikat dalam menyokong gerakan anti Soekarno. Terlepas dari adanya keterlibatan AS, percekcokannya dengan Marshall Green menyebabkan Mursyid dipanggil kembali ke Jakarta. 2 minggu setelah insiden, saya dipanggil pulang. Hanya saya dan Green yang terlibat. Kok Jakarta langsung mencopot saya? Jelas Green lebih dipercaya dan lebih kuasa. Ini kan tai kucing namanya. Sekembalinya dari Manila, Mursyid langsung diintrogasi. Di saat yang sama bergulir wacana untuk mengadili Soekarno. Kesalahannya pun dicari-cari. Ada isu yang merebak bahwa Bung Karno membelikan rumah untuk seorang perempuan Filipina. Mungkin Mursyid diperiksa agar memberikan informasi yang merugikan Bung Karno. Karena tidak mau Mursyid ditangkap.
Mursyid perwira lapangan yang apolitis itu harus menelan pil pahit. Dari rumah tahanan militer Budi Utomo, Mursyid kemudian menghabiskan masa tahanannya di RTM Nirbaya. Selama Mursyid berada dalam tahanan, sang istri Siti Rahmah mesti berjuang sendiri menghidupi keluarga dengan 6 orang anak sambil berjualan roti. Pilu merundung kalbu Siti Rahmah sehingga dia membakar semua atribut angkatan darat milik suaminya, lengkap dengan seragam dan sederet tanda jasa. Barangkali untuk menyalurkan rasa kecewa. Beruntunglah duka itu tidak larut lebih lama lagi. Pada tahun 1973, Mursyid kembali berkumpul bersama keluarga setelah dibebaskan dari tahanan. Terbitlah keputusan bahwa Mursyid dipensiunkan dalam pangkat Mayor Jenderal pada usia 48 tahun. Usia yang tidak lazim bagi perwira aktif untuk purna bakti. Setelah pensiun, Mursyid menyepi dan hidup seperti sipil biasa. Namanya tidak lagi diperhitungkan. Dia bahkan berniat ingin menjadi satpam karena tiada pekerjaan yang pas untuk dilakoninya. Kayaknya papa jadi satpam paling cocok, kata Mursyid kepada Sidarta dalam sebuah percakapan. Ada sih yang ajakin dia kerja, tapi bawaannya ya gitu, susah karena terlalu tegas.